Tak hanya Ferdi Sambo, ini daftar 5 jenderal polisi yang terjerat kasus pidana saat aktif berdinas. Instansi Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan hangat publik setelah kasus Ferdi Sambo menyeruak dan menjadi sorotan. Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri yakni Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penembakan terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Duren 3. Baradae atau Richard Eliezer sebagai eksekutor diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Buntut aksi pembunuhan berencana tersebut, menyeret banyak anggota polisi yang didakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang ikut skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo, untuk menutupi kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut daftar 5 jenderal polisi yang terjerat kasus pidana saat aktif berdinas. 1. Komjen Pol Susno Duaji. Mantan Kabareskrim Polri tahun 2008 sampai tahun 2009 Komjen Pol Purn, Susno Duaji pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hakim menilai Susno Duaji terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salma Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Atas perbuatannya tersebut Susno divonis 3,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret tahun 2012. Kasus penyelewengan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat ini saat Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Susno Duaji juga dihukum mengembalikan uang yang dikorup dalam pengamanan Polda Jawa Barat sebesar 4 miliar dan dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. 2. Irjen Pol Joko Susilo. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo melakukan korupsi dalam pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini merugikan negara sebesar 121 miliar dan majelis hakim menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara. Setelah itu dilakukan peninjauan kembali PKMA, Mahkamah Agung, menghukum pidana Joko Susilo selama 18 tahun penjara dan denda 1 miliar. Joko Susilo juga dianggap terbukti melakukan tindak pencucian uang dalam periode tahun 2003 sampai tahun 2010 dan tahun 2010 sampai tahun 2012. 3. Brigjen Pol Didik Purnomo. Selain Irjen Pol Joko Susilo, kasus korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 pada Korlantas Polri tahun anggaran 2011 turut juga menyeret Brigjen Pol Didik Purnomo. Saat itu dirinya menjabat sebagai Wakil Kepala Korlantas dan dihukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan pada tahun 2015. Karir yang dibangun oleh Brigjen Pol Didik Purnomo selama 32 tahun harus berakhir tragis. Dalam surat dakwaan Didik disebutkan menerima uang sebesar 50 juta dari Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco Sastronegoro. 4. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra saat dirinya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter. Jenderal Bintang 2 itu telah divonis terkait kepengurusan Red Notice atau DPO, daftar pencarian orang, di Interpol atas nama Joko Chandra atau Joko Sugiarto Chandra. Sahabat dari Ferdi Sambo ini dinilai terbukti menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 370.00 dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra. Imbas kasus ini, Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurang pada Maret tahun 2021. Napoleon Bonaparte juga ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kasman alias Muhammad Kece. Polisi menyebut Napoleon menganiaya Kece dengan cara memukul dan melumuri tubuh sang YouTuber tersebut dengan kotoran manusia atau tinja di rutan Bareskrim Polri. 5. Irjen Pol Teddy Minahasa. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dalam perkara ini, Teddy Minahasa Putra diduga memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi saat itu untuk mengganti barang bukti dengan tawas sebanyak 5 kg. Jumlah itu selisih dari barang sitaan milik Polres Bukit Tinggi seberat 41,4 kg pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Sidang masih bergulir hingga kini, yang turut memunculkan hubungan spesial Teddy Minahasa dengan sosok Mami Linda.
Irjen Pol Teddy Minahasa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2, atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP.